Sebelum saya mulai, saya mau cek dulu suaranya untuk jemaat Tuhan yang malam hari ini ikut bersama-sama dengan kita melalui video call dari WhatsApp. Apakah Ibu Irianti bisa mendengar suara saya? Halo, Bu Irianti? Ibu bisa mendengar saya? Minta tolong Dani dicek itu masih nyambung enggak itu. Mbak Wulan masih bisa mendengar suara saya? Ibu Wulan? Bisa ya? Pak Hok? Ivan? Dengar ya? Bu Irianti? Bu Irianti masih connect enggak itu? Masih ya? Oh ya enggak apa-apa, oke. Oke, sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, malam ini kita mungkin tidak akan mendengarkan firman Tuhan yang panjang lebar, karena kita nanti akan langsung ke inti acara pada malam hari ini, yaitu kita akan bersama-sama berdoa, kita akan meminta Bapak Yahweh mentahirkan dan memberkati tahun 2021 sebelum kita hidupi lebih lanjut, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah ada di hari pertama di tahun 2021. Kemarin kita sudah diberitahu bahwa sebelum kita hidupi tahun 2021 lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu minta supaya Bapak Yahweh mentahirkan dan memberkati dulu tahun ini, saudara. Memang saya katakan tahun baru ini bukan tahun baru kita, saudara. Karena tahun baru kita kapan? Tahun baru kita kapan, saudara? Yang benar. Tahun baru kita yang benar itu kapan? Tanggal berapa? 1 Tisri. Jadi sebetulnya kalau kita itu mau mengucapkan selamat tahun baru yang tepat, itu bukan hari ini, saudara. Ya. Tapi kalau kita mau mengucapkan selamat tahun baru yang tepat, itu tanggal 1 Tisri. Jadi ini agak kebalik-balik. Malah tahun baru kita sendiri, kita terkadang lupa, tidak saling mengucapkan selamat tahun baru. Tetapi justru ketika kita ada di tahun Gregorian, justru kita saling mengucapkan. Nah, kita harus stop budaya ini, saudara, karena ini budaya dan kebiasaan yang salah. Kita sudah diberitahu tahun baru kita adalah tanggal 1 Tisri, yaitu tepat pada perayaan atau hari raya Yom Teruah atau peniupan nafiri. Jadi malam ini, saudara, kita ada di tempat ini itu bukan sedang tahun barunan. Ya, jangan saudara berpikir, oh malam ini kita tahun barunan di Kehilat. Ndak usum wisan ya. Kita di sini bukan tahun barunan, tapi kita di sini untuk nanti sebentar kita bersama-sama minta kepada Bapak Yahweh mentahirkan dan memberkati dulu tahun 2021 sebelum kita hidupi bersama-sama. Amin. Ya, sekali lagi saya katakan, memang tahun baru ini bukan tahun baru kita. Akan tetapi, saudara, sekalipun tahun baru ini bukan tahun baru kita, karena tahun baru kita tanggal 1 Tisri, tetapi harus tetap ditahirkan dan diberkati dulu, atau dimintakan penyertaan Bapak Yahweh sebelum kita hidupi bersama-sama tahun 2021. Setiap tahun saya selalu memberitahu akan hal ini. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita itu punya bekal pengetahuan atau pengertian, supaya juga ketika kita menghidupi tahun-tahun dunia ini, kita jangan menghidupi dengan begitu saja, ya, tanpa kita ngerti ada apa di balik tahun-tahun dunia yang sedang kita hidupi, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, sekalipun ini bukan tahun baru kita, dan malam hari ini kita tidak sedang
tahun barunan, tetapi tetap saya katakan tahun ini atau tahun-tahun dunia atau setiap tahun-tahun dunia yang kita hidupi itu mutlak harus ditahirkan dan diberkati dulu oleh Bapa Yahweh. Atau kita mintakan penyertaan dulu dari Bapa Yahweh sebelum kita hidupi bersama-sama tahun 2021. Karena apa saudara? Yang pertama, harus ditahirkan dan diberkati Bapa Yahweh dulu. Itu karena dalam tahun-tahun dunia, hari-harinya, kalau saudara tahu itu sudah dimiliki setan saudara. Asal saudara ngerti, tahun-tahun dunia, hari-hari yang ada di dalam tahun dunia yang kita hidupi sekarang ini, asal saudara tahu hari-harinya itu sudah dimiliki oleh setan. Nah, kalau tidak ditahirkan dulu, maka sebetulnya kita itu akan hidup dalam intervensinya setan. Maksudnya apa ini saudara? Jadi hari-hari yang selama ini kita hidupi, perlu saudara tahu, hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah dimiliki oleh setan. Nanti kita akan ngerti sampai ke sana, maksudnya hari-hari ini sudah dimiliki setan, itu seperti apa kita akan sampai ke sana. Maka kalau tadi saya katakan bahwa hari-hari di dalam tahun dunia itu sudah dimiliki setan, maka kalau pemimpin pujian itu ngajak kita nyanyi, hari ini harinya Yahweh, mari kita bersuka cita. Saudara harus ngerti, kalau saudara diajak nyanyi lagu ini, saudara harus nyanyinya sungguh-sungguh saudara. Supaya apa? Supaya setannya itu dengar. Kalau hari ini atau hari itu tepat hari di mana kita menyanyikan pujian ini, itu bukan harinya setan, tapi harinya Bapa Yahweh. Dan begitu nama Yahweh disebut sebagai pemilik dari hari tersebut, saya percaya setannya tidak akan berani intervensi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh, kita tidak asal nyanyi, ketika diajak nyanyi, mari kita naikkan pujian. Hari ini harinya Yahweh, kita nyanyinya ya saken none, tepuk tangannya ya saken none. Jangan seperti itu saudara. Nanti saudara akan ngerti, ya termasuk malam hari ini, yang kalau dalam penanggalan Gregorian, malam ini hari Jumat, itu sudah ada setan yang memiliki, yang berdiam di hari Jumat. Siapa nama setannya nanti kita akan ngerti saudara, ya. Maka kalau kita diajak nyanyi hari ini harinya Yahweh, nyanyilah dengan iman, percaya. Tujuannya supaya apa? Katakan dengan keras, hari ini harinya Yahweh. Nah, kita katakan dengan mantap pada saat kita ngomong harinya Yahweh. Tujuannya supaya setannya itu dengar. Kalau hari itu bukan harinya dia, tetapi harinya Bapa Yahweh. Saya percaya saudara, ketika nama Yahweh disebut sebagai sang pemilik hari itu, maka setan tidak akan pernah berani intervensi di dalam kehidupan kita. Dan kalau hari-hari dunia yang kita hidupi ini tidak ditahirkan, maka di sini saya katakan kita itu sebetulnya akan hidup dalam intervensinya setan. Maksudnya apa ini? Maksudnya coba kita lihat. Hari pertama yang seharusnya disebut dengan Yom Rishon, itu sudah dirubah setan jadi Sunday atau jadi Minggu. Dan hari Rishon itu dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Matahari atau Amon-Ra. Ya, saudara perhatikan di sini. Jadi hari Rishon itu yang seharusnya hari pertama oleh setan itu sudah dirubah jadi hari Minggu atau Sunday. Dan Sunday itu kemudian dijadikan sebagai hari untuk nyembah Amon-Ra, Dewa Matahari saudara. Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya begini saudara, Pak Nino itu ngomong kalau ibadahnya hari Minggu itu bukan Minggu, tapi katanya Rishon.
Lalu orang itu ngomong begini, ya ndak bisa toh. Meh disebut apa wae tetap kuwi hari Minggu, Sunday. Saya waktu itu hanya menanggapi begini kepada seseorang yang laporan kepada saya, saudara. Waktu itu saya hanya mengatakan, ya maklum, karena orang itu atau dia nggak paham pola Ibrani. Kalau dia paham ngerti pola Ibrani, dia ngerti maksud saya mengatakan hari Rison itu maksudnya apa, dia akan ngerti. Saya begitu dulu ngerti Minggu itu hari penyembahan untuk Dewa Matahari. Lalu begitu kita masuk ke akar Ibrani, ngerti bahwa hari pertama itu hari Rison, sejak saat itu saya rubah. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, bahwa saudara-saudara sekalian, yang pertama, ketika kita di sini memuji-muji nama Juru Selamat dengan nama Yesua, jangan pernah saudara berpikir Yesua itu Yesus, bukan. Ya, Yesua dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Tidak hanya dua nama yang berbeda, tapi dua pribadi yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga katakan begini, saudara. Hari ini ketika dalam penanggalan Gregorian kita ada di hari Minggu, hari ini saya memberitahu bahwa kita tidak lagi ibadah hari Minggu, tetapi kita ibadah hari Rison. Apa itu hari Rison? Hari Rison itu hari pertama. Jadi sangat berbeda dengan hari Minggu atau Sunday. Karena kalau hari Minggu itu hari ketujuh. Dan saudara tahu, ada satu institusi yang merubah hari Sabat, yang harusnya Sabat hari ketujuh itu jatuhnya hari Sabtu, tapi oleh institusi itu dirubah Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Coba saudara renungkan, baru satu hari, saya belum masuk ke hari Sheni, Selisih, Refi'i dan seterusnya. Di situ sudah ada penyesatan-penyesatannya, saudara. Ya, bagaimana nanti kalau masuk ke hari-hari yang lain? Baru satu hari saya belum tuntas loh bicara. Tapi kita sudah melihat penyesatan yang begitu besar. Institusi itu merubah Sabat yang seharusnya hari Sabtu menjadi hari Minggu. Maka Minggu itu dianggap oleh mereka sebagai hari yang ketujuh. Tapi kalau Rison berapa? Rison berapa? Pertama. Rison itu hari pertama. Dan kalau kita beribadah di hari Rison dan Sabat, saya pernah memberitahu, sebetulnya apa yang terjadi di alam roh, apa yang kita kerjakan dengan jam ibadah kita hari Rison dan hari Sabat, itu sebetulnya kita sedang mengunci hari pertama dalam satu pekan dan hari terakhir dalam pekan itu. Ya, kita sedang mengunci. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara percaya enggak? Ketika malam hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji-muji, kita menyembah Tuhan, Bapa Yahweh rohnya ada di tengah-tengah kita, saudara percaya enggak? Percaya ya? Kira-kira kalau roh Bapa Yahweh atau Ruach HaKodes ada di tengah-tengah kita, dia akan memberkati dan menyertai kehidupan kita enggak, saudara? Amin? Haleluya. Nah, kalau hari Rison kita beribadah, lalu hari Sabat, hari ketujuh atau hari terakhir dalam sepekan kita beribadah, di situ juga ada penyertaan dan berkat Bapa Yahweh juga enggak, saudara? Amin? Ya. Nah, kalau ada, coba saudara renungkan, hari pertama dalam satu pekan kita tutup dulu, lalu hari yang terakhir, hari ketujuh kita tutup juga. Pertanyaannya, penyertaan dan berkat Bapa Yahweh yang kita terima dari dua hari ibadah ini mau lari kemana? Bisa, saudara? Tidak bisa. Karena apa? Kita sudah ngunci, dikunci dulu di hari pertama dan hari ketujuh. Maka itulah seringkali saya memberitahu kepada saudara, beribadahlah hari Rison dan hari Sabat.
Karena dengan saudara beribadah hari Rison dan hari Sabat, asal saudara tahu apa yang terjadi di alam roh, setiap apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, apalagi kita lakukan, itu benar-benar ada dampaknya. Dampaknya apa? Kita sedang mengunci berkat penyertaan Bapa Yahweh itu di dalam kehidupan kita. Maka setiap berkat penyertaan yang kita terima setiap kali kita beribadah, itu tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau saudara hanya beribadah satu kali dalam satu pekan, berarti lawangnya buka siji atau nutup kabeh? Buka satu. Maka jangan heran kalau kemudian berkat penyertaannya Bapa Yahweh itu kentir. Yang di sini ditutup tapi sini bukaan jeblakan. Ya kentir saudara. Ya. Ini apa yang kita lakukan ini benar-benar terjadi di alam roh saudara. Ya. Nah, ini yang pertama. Baru hari pertama itu sudah ada penyesatan yang begitu mengerikan. Kemudian hari yang kedua yang seharusnya disebut dengan Yom Sheni itu juga sudah dirubah setan jadi Monday atau Senin dan dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Bulan. Monday, ya, hari bulan, dari bahasa Latin dis lunae. Nah, jadi masuk hari kedua itu pun juga sudah ada penyesatannya. Yang harusnya hari kedua itu disebut Yom Sheni, tapi jadi apa ini? Monday. Tapi kalau di Gregorian Senin itu hari keberapa? Pertama. Padahal yang benar seharusnya hari kedua. Nah, coba saudara renungkan. Baru sampai hari kedua sudah ada penyesatannya lagi. Ini hari yang kedua. Atau Yom Sheni yang dirubah jadi Monday. Penyembahan terhadap Dewa Bulan. Kemudian hari yang ketiga yang seharusnya itu disebut Yom Selisih juga sudah dirubah setan jadi Tuesday atau Selasa dan dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Tiu. Dewa Tiu itu dewa hukumnya bangsa Teutonik. Ini ya wujudnya seperti ini. Inilah Dewa Tiu. Dewa hukumnya bangsa Teutonik. Kalau di penanggalan Gregorian hari Selasa hari keberapa, saudara? Hari kedua, tetapi seharusnya kalau yang benar hari keberapa ini? Ketiga. Yang benar selisih yang kemudian di sini jadi Selasa itu hari ketiga, bukan hari kedua. Ya, ini baru sampai hari selisih. Kembali kita melihat ada penyesatan di sini dan hari ini telah dipakai sebagai hari penyembahan kepada Dewa Tiu, yaitu dewa hukumnya bangsa Teutonik. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya, hari yang keempat yang seharusnya disebut dengan Yom Revi'i juga sudah diganti setan jadi Wednesday atau Rabu dan dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Woden. Dewa Woden itu dewa utamanya bangsa Teutonik. Nah, ini wujudnya Dewa Woden. Kembali hari keempat itu harusnya Revi'i atau Rabu, tapi di sini masih sampai hari ketiga. Nah, ini penyesatan yang ada di dalam Yom Revi'i. Ya, jadi memang mirip-mirip Revi'i, Rabu, Selisih, Selasa. Yang agak berbeda itu cuman hari Jumat, Sisi. Ya. Kemudian yang kelima, hari kelima yang seharusnya disebut dengan Yom Hamisi itu juga sudah diganti setan jadi Thursday dan dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Thor, yaitu dewa perangnya bangsa Teutonik. Ini hari Kamis. Kembali dari urutan hari-harinya juga sudah diganti. Harusnya Hamisi itu hari kelima, tapi di sini masih masuk hari keempat.
Kemudian yang keenam, hari keenam yang seharusnya Yom Sisi juga diganti setan jadi Friday dan dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Freya. Jadi Friday itu dari kata ini saudara, Dewa Freya, yaitu dewa cintanya bangsa Teutonik. Ya. Nah, dan kalau kita perhatikan film-film, saudara ingat ada film Friday the 13th. Nah, kemudian hari Jumat atau Friday itu pun juga tidak hanya disesatkan, tapi diberi nuansa mistis, diberi nuansa yang menakutkan, seolah-olah setiap tanggal 13 hari Jumat itu hari yang mengerikan, itu harinya setan. Padahal tidak cuma hari Jumat harinya setan, tapi setiap hari dari Senin sampai Minggu itu juga menjadi hari-harinya setan. Tapi selama ini kita tidak ngerti. Ya, kita pada waktu nonton film Friday the 13th itu yang ngertinya ya cuma film horor biasa. Tetapi sekarang kita ngerti dari mana penyesatan itu berasal, saudara. Ya, jadi ini hari yang keenam. Harusnya Yom Sisi, tapi di sini masih sampai hari kelima. Kemudian, saudara, hari yang ketujuh, yang seharusnya disebut dengan Yom Sabat, sudah diganti setan jadi Saturday atau Sabtu, dan dijadikan hari untuk nyembah setan yang namanya Dewa Saturnus. Dewa Saturnus itu dewa pertaniannya bangsa Teutonik. Nah, otomatis saudara, kalau hari-hari dalam sepekan ini dijadikan hari penyembahan setan, di situ pasti ada setan yang intervensi. Kita bersyukur saudara. Kita terus disingkapkan kebenaran-kebenaran. Nah, kalau hari-hari ini tidak ditahirkan dulu, tidak dikuduskan dulu, coba saudara renungkan. Betapa mengerikan sosok yang intervensi di dalam kehidupan kita. Karena yang intervensi di dalam kehidupan kita, memang Ruach HaKodes itu selalu intervensi, menjagai, melindungi kita. Tetapi tentunya saya percaya kalau kita hanya membuka diri untuk Ruach HaKodes, kita pasti tidak mau saudara, ada sosok roh lain yang bukan dari Bapa Yahweh yang ikut-ikutan intervensi. Kalau saya tidak mau saudara, ya. Nah, ketidakmauan saya ini kemudian diberkati Bapa Yahweh. Diberkatnya apa? Disingkapkan. Ini loh, hari-hari ini itu sudah dimiliki oleh setan. Dan kita memang harus ngerti bahwa hari-hari di dalam tahun-tahun dunia ini itu ada yang memiliki. Tetapi kalau hari-hari dalam penanggalan Ibrani yang memiliki tentunya siapa? Rohnya Bapa Yahweh, roh kebenaran. Nah, kalau itu kita setuju. Tapi kalau roh dari hari-hari, dari tahun-tahun dunia ini, itu tidak kita terima, saudara. Sekarang coba kita renungkan. Kalau hari-hari ini tidak dikuduskan, tidak ditahirkan dulu, ya kita akan hidup dalam intervensinya setan. Makanya setiap bangun pagi, jangan kita itu langsung beraktivitas. Ya. Tapi apa saudara? Tahirkan dulu dan berkati hari pada saat kita bangun pagi. Katakan kepada hari itu, hai hari Rison, hai hari Sheni, hai hari Selisi, hai hari Refi'i, hai hari Hamisi, hai hari Sisi, hai hari Sabat, aku namai engkau hari yang penuh dengan penyertaan dan pemeliharaan Bapa Yahweh. Kalau saudara katakan seperti ini, saudara buktikan, saya percaya sehari itu penuh, saudara pasti hidup dalam penyertaan Bapa Yahweh. Kalau saudara hidup dalam penyertaan Tuhan, siapa yang berani intervensi saudara? Tidak ada. Amin. Beberapa hari lalu saudara, saya melihat satu video yang ada di YouTube dari seseorang yang bernama Mardigu
Warwick, saudara. Orang ini lebih sering dipanggil dengan nama Bosman Mardigu. Nah, saya melihat video ini, yang saya lihat ini video yang sudah di re-upload atau di-upload ulang, saudara. Karena video dari orang ini memang video-videonya itu cukup kontroversial. Seolah-olah banyak bertentangan. Tetapi saya coba perhatikan apa yang dia katakan melalui channel YouTube yang bernama Ayo Berbagi Ilmu. Ya, jadi karena videonya Bosman Mardigu ini yang asli sudah di ban, di take down oleh YouTube. Lalu kemudian ada satu channel YouTube yang namanya Ayo Berbagi Ilmu yang kemudian mere-upload videonya, saudara. Nah, di situ, saudara, Bosman Mardigu ini mengatakan bahwa akan ada 20 step atau 20 langkah yang akan dilakukan oleh kaum globalis dari sekarang. Yang dimaksud dari sekarang itu dari saat video itu dibuat atau tahun 2020 sampai kira-kira 2 tahun ke depan, tetapi itu bisa lebih. Kaum globalis itu mungkin ada di antara kita yang belum ngerti kaum globalis itu apa sih. Kalau kita mau menyebut gampangnya, kaum globalis itu kelompok orang yang ingin menguasai dunia, saudara. Gampangnya begitu, ya. Kita tidak usah dengan penjelasan yang jelimet, tetapi gampangnya kaum globalis itu sekelompok orang yang punya misi, mereka ingin menguasai dunia dengan cara-cara mereka. Nah, di situ Bosman mengatakan langkah-langkahnya itu beberapa di antaranya. Yang pertama, kaum globalis ini akan mengendalikan media mainstream di 194 negara. Baik di Amerika, di Tiongkok, maupun di negara-negara besar lain yang ada di dunia ini. Di mana nanti, saudara, ketika mereka mengendalikan media mainstreamnya, media massanya itu akan dikontrol, dikendalikan oleh kaum globalis yang tujuannya dipakai untuk mempengaruhi pikiran banyak orang. Itu yang pertama yang mereka lakukan. Mereka akan mengendalikan media mainstream yang ada di 194 negara besar. Lalu yang pertama, setelah yang pertama ini, kemudian yang kedua, mereka akan melepas virus yang sedikit lebih deadly atau lebih mematikan dari virus influenza. Dan ini sudah dikerjakan, yaitu virus apa? COVID-19. Itu lepasnya virus COVID-19 itu langkah kaum globalis yang kedua. Lalu kemudian, saudara, setelah melepaskan virus COVID, setelah yang pertama menguasai media mainstream di 194 negara, mereka memunculkan virus yang sedikit lebih mematikan dari influenza, yaitu virus corona atau COVID-19. Lalu setelah COVID-19 keluar, mereka akan menyarankan, saudara, supaya negara-negara yang terpapar COVID-19 itu melakukan lockdown total. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk memukul perekonomian negara itu supaya ekonominya hancur. Sampai di sini, saudara. Jujur saya akui, saya salut dengan presiden kita, Bapak Jokowi. Karena beliau tidak kemakan polanya kaum globalis ini. Beliau tidak mengambil langkah lockdown total. Karena kalau sampai satu negara belum siap segala sesuatunya untuk melakukan lockdown, karena kalau negara itu
harus melakukan lockdown, maka negara itu harus siap ngasih makan rakyatnya 100%, saudara. Karena kalau yang namanya lockdown total, itu akan dijaga ketat, tidak boleh ada aktivitas apapun. Baik itu di kantor, di sekolahan, di pusat perbelanjaan, itu tidak boleh ada aktivitas apapun. Tapi kalau sekarang kita lihat, masih dibuka pusat-pusat perbelanjaan, kantor-kantor masih dibuka, sekalipun memang ada imbasnya juga, banyak orang yang kemudian terpapar virus ini juga, saudara. Tetapi kalau di lockdown total ini jauh akan lebih parah kondisi negara ini, saudara. Maka saya mengacungi jempol untuk langkah Presiden Jokowi ini. Langkahnya menurut saya sangat tepat sekali, ya. Jadi tidak perlu ada lockdown total. Nah, tetapi lockdown total ini disarankan oleh kaum globalis yang tujuannya supaya apa? Ekonominya itu dihancurkan, saudara. Karena kalau sudah di lockdown total, otomatis semua pendapatan negara, semua yang menjadi aset negara itu akan habis. Nah, begitu habis, sudah negara akan resesi. Dan kalau sudah masuk resesi, tinggal nunggu kehancurannya, tinggal menghitung hari kehancuran negara itu, saudara. Ya. Nah, selain mereka tujuannya memukul perekonomian setiap negara yang terpapar corona dengan menyarankan lockdown total, mereka juga punya maksud dengan lockdown total itu supaya membuat sebagian orang yang bekerja, yang tadinya bekerja itu menjadi unemployed. Unemployed itu tidak bekerja lagi, atau gampangnya bahasa gampangnya itu pengangguran. Nah, ini tujuannya apa? Sekali lagi, untuk memukul perekonomian negara itu, saudara. Begitu ekonominya hancur, maka orang yang tadinya bekerja akan menjadi unemployed, tidak bekerja lagi, jadi pengangguran, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah berikutnya, kaum globalis ini akan menyebar atau menyebarkan alat swab PCR yang sangat sensitif atau PCR high sensitivity. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya seakan-akan COVID ini menyebar sangat cepat. Ya, dalam hitungan hari itu dibuat seolah-olah menyebarnya sangat cepat. Di mana-mana kena, dan angka setiap provinsi setiap harinya itu naiknya drastis. Nah, nanti kalau sudah berhasil membuat atau menyebarkan alat yang namanya swab PCR yang high sensitivity atau tingkat sensitivitasnya itu tinggi, maka setelah itu rencana mereka akan memunculkan yang namanya vaksin placebo. Apa itu vaksin placebo? Dalam dunia kedokteran, istilah vaksin atau obat placebo itu sudah tidak asing lagi, saudara. Obat placebo atau vaksin placebo itu disebut juga dengan pil gula. Kenapa dikatakan pil gula, saudara? Karena sebetulnya vaksin placebo itu istilah. Itu istilah untuk menggambarkan satu vaksin atau obat yang sebetulnya tidak ada dampaknya sama sekali untuk penyakit yang sedang diderita oleh seseorang. Karena apa? Karena vaksin atau obat placebo, pil placebo itu isinya cuma serbuk laktosa. Saudara ngerti laktosa? Laktosa itu gula susu yang keras, yang bentuknya serbuk putih, yang biasanya itu sering dipakai untuk bahan membuat makanan bayi. Nah, itu laktosa, serbuk laktosa. Ya. Jadi kalau saya renungkan, saya perhatikan ketika
orang itu dikasih obat atau vaksin placebo, ini kalau saya renungkan sifat penyembuhannya, berarti kalau saya perhatikan lebih kepada memberi sugesti kepada seseorang bahwa obat yang dia minum itu obat yang bagus. Tapi sekali lagi, kata obat yang bagus, obat yang manjur untuk penyakitmu, itu hanya apa tadi? Sugesti. Ya. Tapi si pasiennya sendiri itu tidak pernah tahu, saudara, kandungan zat yang ada di dalam obat itu aktif secara kimiawi atau tidak, pasiennya tidak ngerti. Ya. Tapi dalam dunia kedokteran, vaksin atau obat placebo itu bukan sesuatu yang asing, itu sudah biasa, saudara. Ya. Nah, kalau saya renungkan berarti ini semacam kayak nyugesti. Nah, ini seperti ketika orang ya awak badannya greges. Ada orang, sebagian orang yang percaya kalau badannya greges-greges diminumin UC. UC ya, UC 1000. Langsung jenggelek. Dia berpikir sembuh. Padahal sebetulnya sembuh benar enggak, saudara? Enggak, ya. Itu hanya sugesti. Lalu ada juga yang seperti ini, saudara. Pernah saudara menghirup inhaler? Inhaler tahu? Yang disumpel kayak di hidung itu loh. Ya, buat nyutek itu loh. Yang disumpel di hidung lalu disedot, ngerti ya? Fixed inhaler. Nah, orang ketika hidungnya mampat, seperti tidak bisa bernafas, pakai inhaler, lalu merasa seolah-olah bisa bernafas lagi. Sebetulnya apakah benar orang itu bisa bernafas lagi? Enggak. Tapi hanya bau min yang menyengat itu yang sanggup bisa nembus sampai ke indera penciuman. Nah, orang berpikir, oh kalau pakai ini berarti yang nyempit di hidung itu terbuka, padahal enggak. Jadi kira-kira penggambarannya obat placebo seperti itu, saudara. Hanya sugesti saja. Ya, ini yang keberapa tadi? Kira-kira langkah yang keempat. Nah, kenapa dikatakan vaksin placebo atau bisa disebut dengan vaksin palsu? Saya coba catat ini, saudara. Dikatakan vaksin placebo atau vaksin palsu karena orang ini, Bosman Mardiku ini berpikir, virus AIDS yang umurnya sudah puluhan tahun saja, sampai hari ini belum ada vaksinnya. Tapi kenapa COVID-19 yang umurnya baru setahun sudah ada vaksinnya? Ya. Nah, ini jadi tanda tanya, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian setelah memunculkan vaksin placebo, nah ini perhatikan baik-baik. Mereka kemudian akan memunculkan kembali alat PCR swab, tapi kali ini berbeda. Alat PCR swab yang tadinya high sensitivity atau tingkat sensitivitasnya itu tinggi, sekarang yang mereka munculkan yang low sensitivity atau yang tingkat sensitifnya rendah. Tujuannya untuk apa, saudara? Ya, menurut orang ini, saudara, PCR yang sekarang ada ini PCR yang very high sensitivity, yang sangat sensitif, yang dalam tanda kutip membuat banyak orang itu terpapar COVID, dalam tanda kutip. Tapi nantinya akan dimunculkan PCR swab yang low sensitivity. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seakan-akan vaksinnya tadi bekerja, manjur gitu loh, saudara. Paham, saudara? Ya. Maka tadi ketika saya ditanya oleh seseorang, saya mau ajak seseorang di tempat ini untuk ikut kumpul-kumpul malam ini di tempatnya seseorang, boleh enggak? Saya bilang tunggu dulu. Karena kita enggak pernah ngerti. Saudara dari orang tersebut itu sudah benar-benar sembuh
atau sembuh dalam tanda kutip. Karena masih dalam hitungan hari dinyatakan positif dan kemudian dalam hitungan hari juga dinyatakan negatif. Sekarang paham maksud saya, saudara? Ya, ini jadi kalau kita perhatikan ini langkah-langkahnya itu semuanya tidak ada langkah-langkah yang baik, tapi langkah-langkah yang jahat. Setelah mereka memunculkan vaksin placebo, vaksin palsu, nanti akan dimunculkan alat swab tes PCR yang low sensitivity. Yang begitu orang itu merasa badannya tidak enak, dites swab hasilnya negatif. Artinya tidak banyak orang yang dideteksi benar-benar positif COVID. Tujuannya supaya apa? Seolah-olah membentuk mindset, oh vaksinnya itu vaksin yang manjur, obatnya obat yang manjur. Dan disinilah saudara, nantinya dunia itu akan dibuat kebingungan. Kebingungannya bagaimana? Kok orang yang habis divaksin, dites PCR negatif, tapi kenapa masih banyak orang yang terpapar corona? Kenapa orang banyak dites hasilnya negatif, tapi kenapa masih banyak orang yang isolasi mandiri, baik di rumah sakit atau di rumah masing-masing? Dan ketika orang melihat angka penyebaran COVID menurun, orang akan beraktivitas kembali dengan bebas lagi. Orang dibuat berpikir coronanya sudah hilang, sudah mereda, sudah menurun drastis. Tapi tanpa disadari, ketika orang kemudian beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelum ada corona, saudara, dan ketemu banyak orang, rupanya orang-orang yang ada di sekitar mereka itu tanpa disadari adalah orang-orang yang sebetulnya masih terpapar COVID. Dan tanpa disadari angka COVID, kematian akibat COVID itu tetap tinggi dan korbannya tetap banyak. Ya, saya catat ini saudara supaya saya tidak keluar dari penjelasan orang ini saudara. Perkara nanti benar-benar akan terjadi atau tidak, itu urusan nanti. Tetapi kita harus ngerti dulu, seperti halnya begini saudara. Kita orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, orang-orang yang di dalam Tuhan, ketika mungkin kita diizinkan Bapa Yahweh diberkati dengan melimpah-limpah, saya ingin memberitahu, nanti suatu saat ketika kita diberkati Bapa Yahweh melimpah, saya sarankan tidak usah kita masuk politik, saudara. Ya, karena apa? Politik itu jahat. Pernah ada dua orang datang ke tempat ini. Orang itu saya perhatikan dia tidak punya pengalaman politik menurut pemikiran saya. Lalu ketika orang itu datang ke tempat ini saya tanya, memang kamu pengalaman di politik sudah berapa lama? Soalnya ngerti saya, dia tidak pernah terjun dalam dunia politik. Lalu saya tanya juga temannya seorang perempuan, ibu berapa lama terjun di politik sebelumnya? Tidak pernah Pak, sama sekali tidak pernah. Loh, tidak pernah, tapi ibu nyalek calon legislatif, nyalek saudara. Saya hanya berpikir orang tidak punya pengalaman apa-apa dalam politik, apa tidak dimakan itu sama musuh politiknya. Ya. Dan benar saja saudara, dia habis rumah, tanah dijual hanya untuk nyalek. Tapi menurut ceritanya dia gagal karena dia dicurangi. Saya yang ngomong begini ya, ibu tidak punya pengalaman. Saya ngomong sama teman saya juga, kowe ora ada pengalaman mlebu politik di pangan. Saya bilang gitu. Nah, maksud saya apa saudara? Tidak usah kita main politik, tapi kita harus ngerti politiknya mereka. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dipolitikin saudara. Tujuannya itu. Ya, paham saudara ya? Jadi
Kita tidak usah masuk ke politik, tapi kita harus ngerti politik itu kira-kira seperti apa. Sekalipun kita tidak perlu ngerti politik sampai dalam-dalam. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dipolitikin gitu loh saudara. Ya. Nah, seperti halnya kita malam hari ini dibuat ngerti. Seperti inilah langkah-langkahnya kaum globalis. Kita tidak perlu masuk dalam lingkaran setan mereka, tidak perlu. Tapi kita cukup ngerti supaya nanti ketika mereka melakukan setiap rencana-rencananya, kita sudah tahu duluan saudara. Dan kita sudah tahu kita mesti berbuat apa, kita itu ngerti. Ya, jadi tujuan kita ada di tempat ini malam ini, kita belajar bersama-sama itu supaya ngerti. Kalau saudara perhatikan tadi, setiap langkah-langkahnya dari pertama, kedua, ketiga, sampai langkah yang terakhir saya sebutkan. Memang masih ada langkah-langkah lain yang belum disebutkan saudara. Ya, baru dibukakan sekitar 7 atau 8 langkah. Tapi dari sini saja kita ngerti betapa jahatnya kelompok ini saudara. Kaum globalis ini. Nah, nanti setelah low PCR low sensitivity muncul, mereka akan memunculkan yang namanya digital currency atau mata uang digital. Dan inilah sebetulnya yang mereka inginkan. Mata uang disatukan dan dirubah menjadi mata uang digital. Perhatikan baik-baik. Mata uang disatukan. Siapa yang punya planning seperti ini yang sebelumnya, sebelum kita dengar secara intens kata-kata kaum globalis, siapa yang lebih dulu menginginkan penyatuan mata uang saudara? Siapa? Anti Hamasyah. Dan kita sudah diberitahu bahwa siapa itu pemimpin tertingginya anti Hamasyah. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang mereka mau. Setelah plan 1 berjalan, plan kedua jalan, 3, 4, 5 dan seterusnya jalan. Yang mereka inginkan kemudian memunculkan atau membuat digital currency. Ya. Apakah semua rencana ini nantinya akan benar-benar terlaksana? Saya tidak tahu saudara. Tapi yang pasti kitab suci menubuatkan bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia yang akan datang. Sekarang kita melihat ini benar-benar terjadi. Dulu di tempat ini seringkali saya mengatakan, nanti saudara akan ada waktunya. Orang mau pergi beribadah, itu akan kesulitan. Orang pengen beribadah, tapi kesulitan datang beribadah. Sekarang force code-nya sudah ada, ya. Force code-nya sudah ada. Ya kan, kita ibadah mesti diberangus. Semuanya diberangus pakai masker. Tapi kalau kita tidak ikuti, kehilat atau gereja itu akan bermasalah dengan aturan. Ya, maka saya ikuti. Oke, disuruh pakai, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang pernah diajarkan di tempat ini dulu? Bahwa nantinya akan ada waktunya orang ingin beribadah tetapi akan kesulitan untuk beribadah. Ini baru force code-nya loh saudara. Tapi nanti ketika zaman ini benar-benar Ruach Kodes itu sudah diangkat bersama-sama dengan kita. Dan zaman ini diserahkan kepada anti Hamasyah. Maka orang yang benar-benar kepingin beribadah itu dia juga sama akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami sekarang. Nyari tempat ibadah yang memuliakan Tuhan itu sudah kesulitan. Nah, kalau sampai orang masih nyari tempat ibadah pada saat Ruach Kodes diangkat, berarti orang ini ketinggalan atau diangkat? Ketinggalan, ya. Sekarang saudara, kalau kita renungkan, semuanya sudah disingkapkan satu persatu. Apa yang dinubuatkan oleh kitab suci kita itu benar-benar terjadi. Tinggal kita sekarang bagaimana sikap iman kita kepada Tuhan itu bagaimana.
Apakah kita semakin mendekati waktu kesudahannya itu semakin kendor imannya, kita semakin males-malesan atau kita semakin giat? Ya. Saya pernah memberitahu dua hal yang mungkin kalau masih kita diizinkan bisa berpikir pada saat waktu pengangkatan. Kalau kita masih diizinkan berpikir, ya, kalau masih kita bisa dibuat berpikir, ada dua pikiran kita pada saat pengangkatan nanti. Yang pertama, ketika kita bisa berpikir, puji Bapa Yahweh, dulu ketika aku disarankan, diajak gembalaku untuk setia beribadah, setia melayani, setia mengiring Tuhan, aku nurut dan sekarang aku menerima ganjarannya. Kalau sampai masih bisa mikir seperti ini, berarti orang ini keangkat atau ditinggal? Diangkat. Tapi sekali lagi, kita kan nanti akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita berandai-andai, misalkan masih bisa berpikir dengan tubuh kemuliaan, saya tidak tahu apakah dengan tubuh kemuliaan nanti kita masih bisa berpikir atau enggak, ya. Tapi kita berandai-andai, andai kata dengan tubuh kemuliaan itu kita masih bisa mikir seperti ini, berarti kita selamat. Tapi pada saat yang sama kita berpikir, aduh, iya ya, dulu ketika gembalaku memberitahu supaya aku setia beribadah, setia melayani, tetapi aku seenaknya, aku tidak menggubris omongan gembalaku, maka sekarang aku menerima ganjarannya. Berarti kalau orang masih mikir seperti ini, orang itu keangkat atau ditinggal? Ditinggal. Sekarang pilihan ada pada kita, ya. Saudara mau, kalau masih bisa berpikir yang pertama atau yang kedua, itu pilihan saudara. Tetapi pilihan itu ditentukan bukan pada hari H pengangkatan. Pilihan itu ditentukan sejak sekarang. Ya, perhatikan ini baik-baik. Pilihan berpikir yang pertama atau kedua itu tidak ditentukan pada hari H pengangkatan. Memang mikirnya kalau masih bisa mikir pada hari H pengangkatan. Tapi untuk kita memilih mau berpikir yang pertama atau yang kedua, itu tidak ditentukan pada saat hari H rapture atau pengangkatan. Tapi pilihannya ditentukan sejak sekarang, saudara. Ya, semua yang dinubuatkan kitab suci, kita lihat benar-benar disingkapkan dan itu benar-benar terjadi. Maka inilah saudara yang mendasari saya untuk selalu di dalam setiap pergantian tahun Gregorian, kita minta Bapak Yahweh mentahirkan dan memberkati dulu tahun-tahunnya, hari-hari dalam tahun Gregorian tersebut, supaya ketika kita hidupi hari-hari dalam tahun ini, tidak ada intervensinya setan, karena hari-harinya sudah diapakan dulu tadi? Ditahirkan dan diberkati Bapa Yahweh. Maka yang ada hanyalah pemeliharaan Bapa Yahweh yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang kita hidup di tahun-tahun dunia ini. Amin. Ya, hanya penyertaan Bapa Yahweh, pemeliharaan Bapa Yahweh lah. Kalau kita minta tahun itu ditahirkan dulu hari-harinya, maka yang ada itu bukan intervensinya setan. Tapi kalau kita masuk tahun dunia yang baru, langsung masuk begitu saja, dihidupi begitu saja, saudara. Saudara boleh buktikan, ya, setan itu akan intervensi. Kita yang sudah minta pentahiran untuk tahun-tahun Gregorian saja, terkadang masih ada intervensinya setan. Betul saudara ya? Nah apalagi kalau tidak pernah dimintakan pentahiran dulu, atau tidak pernah minta berkat dulu Bapak Yahweh menyertai hari-hari dalam tahun Gregorian ini. Ya, jadi inilah kenapa yang pertama harus ditahirkan dan diberkati dulu oleh Bapak Yahweh hari-hari dalam tahun-tahun dunia ini, supaya ketika kita menghidupi tidak ada intervensi setan di dalamnya, tapi penyertaan Bapa Yahweh lah yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang kita menjalani kehidupan di tahun-tahun dunia ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kenapa harus ditahirkan dan diberkati Bapa Yahweh dulu sebelum kita hidupi tahun-tahun dunia ini? Sudah dinubuatkan Bapa Yahweh melalui kitab Devarim atau kitab Ulangan bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun yang akan datang bagi dunia ini. Kita perhatikan di sini baik-baik. Tahun 2021 itu masuk dalam tahun Ibrani 5781 atau dikenal dengan tahun P Alef. Dan tahun Ibrani 5781 memiliki ayat nubuatannya di dalam Torah, yaitu dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 32 ayat yang ke-26 yang dikatakan Amarti Abehem Asbitah Meenosikram, yang artinya aku berkata, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Aku akan melenyapkan ingatan mereka dari antara manusia. Memang saya katakan secara khusus, ayat ini ditujukan itu untuk Yeshurun, saudara. Kalau kita membaca, ini kan ayat berapa ini? 26. Kalau kita membaca, kalau tidak salah ayat 16 atau ayat 19, kita akan ngerti ayat ini sebetulnya ditujukan untuk siapa, kita akan ngerti. Ayat ini sebetulnya secara khusus ditujukan untuk Yeshurun. Siapa itu Yeshurun? Yeshurun itu nama lainnya Yisrael. Tetapi yang dimaksud Yisrael di sini adalah Yisrael yang tidak setia. Yisrael yang nyembah Yahweh ya, tapi nyembah berhala juga iya. Kapan mereka nyembah berhala? Pada waktu mereka tidak sabar nunggu Mose turun dari Sinai, kemudian mereka bikin apa? Ilah, bikin berhala, patung lembu emas. Nah, inilah yang disebut dengan Yeshurun. Di situ dikatakan Yeshurun tumbuh, dia bertumbuh dan dia menendang. Ya, dikatakan ini gambaran bahwa ini merujuk kepada Yisrael yang tidak setia. Yisrael yang nyembah Yahweh ya, tapi nyembah berhala juga iya. Dan ini kalau kita perhatikan, ini sekaligus menjadi satu peringatan bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang masih setengah-setengah atau tanggung di dalam Bapa Yahweh. Ya. Orang yang nyembah Yahweh ya, tapi juga masih nyembah berhala yang dari Yunani. Yang seharusnya Bapa Yahweh itu di dalam Yesua atau hanya di dalam Yesua, tapi oleh orang itu Bapa Yahweh masih disembah di dalam nama berhala yang dari Yunani. Ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang demikian. Yang saya katakan, saya sebut orang-orang yang seperti ini sebetulnya cuma nunut selamat. Tapi kok saya yakin ya, kalau orang itu tidak total di dalam Bapa Yahweh, tidak total masuk dalam pola Ibrani, kok saya tidak yakin orang itu akan menerima karya keselamatan yang sepenuhnya. Orang di dalam Bapa Yahweh tanggung-tanggung. Yang saya sebut orang ini cuma nunut selamat. Dia hanya berkaca kepada kitab Gileana 14 ayat pertama. Yang dikatakan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesua itu orang-orang yang di dahinya ada nama Bapanya. Lalu orang-orang ini berpikir, ya sudah, kita terima Bapa Yahweh. Ya, karena nantinya yang diselamatkan itu yang Badoe ada nama Yahwehnya. Berarti kita harus menerima Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekali lagi Torahnya Yahweh ditolak. Nah, kalau hanya menerima Bapa Yahweh tapi menolak Torahnya, itu saya sebut sebagai orang-orang yang nunut selamat. Ya, cuma nunut selamat. Tapi pertanyaannya, apa ya Bapa Yahweh itu mau menyelamatkan orang-orang yang tidak totalitas di dalam dia? Kok saya sanksi terus terang, saya tidak yakin hanya dengan nama Yahweh tapi menolak apa yang menjadi perintahnya Yahweh dan tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya Yahweh,
Masa iya sih yang seperti ini bisa diselamatkan? Kalau yang seperti ini bisa diselamatkan saudara, lah mending kita makan babi meneh. Ya toh? Mumpung tahun baru, beleh gencik. Nah bener, ya toh? Terus kita pesta rajungan, pesta kepiting, pesta kerang. Ya. Pesta jing'an. Ya. RW, ya kita pesta semua. RT, RW, lurah, camat, kita pestain semua saudara. Kalau hanya gembol nama Yahweh bisa selamat, ya kita pesta aja mending, ya toh. Tapi pertanyaannya, apakah keselamatan itu semudah itu? Saya yakin tidak. Keselamatan ada ketika orang menjadi pelaku firman. Amin. Ya, selama tidak menjadi pelaku, apalagi ditolak dengan alasan macam-macam. Wah kok saya tidak yakin ya, Bapak Yahweh nantinya mau menyelamatkan. Tapi kembali lagi, saya belum tahu saudara. Ya, cuman kalau saya mengacu kepada firman Tuhan, kepada Torah yang memberitahu S dan K, tahu S dan K? Syarat dan ketentuan diselamatkan itu seperti apa? Kok saya tidak yakin yang cuma nunut selamat, yang cuma gembol nama Yahweh, tapi tidak pernah melakukan Torah, bahkan menolak Torah bisa diselamatkan. Kok saya tidak yakin? Ya. Karena keselamatan tidak segampang itu, tidak murahan. Memang sekarang bisa saya katakan Bapak Yahweh itu sedang ngobrol keselamatan. Ya, sedang ngobrol tiket keselamatan. Tidak usah bayar, cukup terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, ini saya gambarkan sebagai Bapak Yahweh itu ibaratnya sedang ngobrol tiket keselamatan. Nih, mau ndak? Ndak mau, ya ndak apa-apa. Tak kasih ke orang yang mau menerima, yang mau selamat. Ibaratnya seperti itu. Memang sekarang Bapak Yahweh itu sedang seperti mengobrol keselamatan. Tetapi apakah itu artinya kalau keselamatan sekarang diberikan cuma-cuma, itu artinya oh berarti uang keselamatan diberikan cuma-cuma, ya berarti tidak usah jadi pelaku, tetap diselamatkan. Apakah seperti itu saudara? Tidak, kok gampang men saudara, bludak surgoni. Ya. Maka ketika ada orang yang mu'alaf, lalu orang ini mengatakan, kalau ada pendeta yang hafal satu pasal kitab suci saja, saya akan balik lagi ke iman saya yang lama. Kalau ketemu saya akan ngomong rausah surgane wis kebak. Ya, ketambahan kue bludak malahan. Sudah bagus kamu di situ saja, kamu tekuni di situ ya. Karena apa saudara? Orang-orang yang mengatakan seperti ini seolah-olah seperti ucapan yang tidak mikir. Di situ mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu bukan barang murahan. Memang sekarang dibagikan gratis oleh Bapak Yahweh. Tapi ingat, apakah kalau dibagikan gratis itu artinya keselamatan barang yang murahan? Oh tidak. Ya, keselamatan tetap sesuatu yang berharga. Ya. Tetap keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka di sini pun kepada anak-anak muda saya selalu memberitahu, kalau pacarmu itu bukan anak Bapak Yahweh, nek iso diganti-ganti. Tapi kalau tidak bisa diganti, bawa dia kepada Bapak Yahweh. Jangan sampai ya kamu yang laki-laki menukarkan Bapak Yahweh dengan sangkar burung. Yang perempuan jangan ditukar Bapak Yahwehmu dengan burung. Ini mati ya, dan coba lihat. Siapa? Disambung lagi. Disambungkan lagi. Coba kita tunggu saudara ya. Supaya nanti bisa ikut doa. Ketika jawulan gitu di situ. Sirahmu miring sidik gitu, jadi ketok. Nah.
Yang masih nyambung siapa itu, Pak Ahok? Oh, Bu Irianti, ketik Irianti gitu. Tiga pokoknya. Oh ya Pak Ahok, Bu Irianti, Bu Wulan masih bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Bisa ya? Dengar ya? Oke. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi saudara sekali lagi, keselamatan sekalipun dibagikan gratis itu bukan barang murahan. Ya. Kita kembali lagi, nubuatan ini memang bukan ditujukan untuk kita, tapi untuk orang yang masih setengah-setengah di dalam Bapa Yahweh. Tapi saudara, sekali lagi, nubuatan ini kan tadi saya memberitahu, ini diarahkan untuk Yeshurun. Yeshurun itu siapa? Yeshurun itu nama lainnya Israel, tapi Israel yang tidak setia. Nah, kalau ini diaplikasikan ke zaman sekarang, ini adalah gambaran dari orang-orang yang nyembah Yahweh ya, tapi nyembah berhala yang dari Yunani juga iya. Gitu loh saudara. Ya, artinya orang-orang yang masih setengah-setengah di dalam Bapa Yahweh, yang hanya menerima nama Yahweh, tapi tidak menerima perintahnya atau Torahnya. Memang nubuatan ini ditujukan bukan untuk kita, karena kita sudah totalitas di dalam Bapa Yahweh. Tinggal kalau kita itu melakukannya, ya kita kan Torahnya diterima, tinggal kita melakukan Torahnya. Ya, itu yang kita sudah masuk dalam fase atau step melakukan Torahnya. Tetapi kalau orang hanya menerima nama Yahweh-nya, yang saya sebut sebagai nunut selamat tapi tidak menerima Torahnya, nah ini yang saya sebut dengan orang yang tanggung-tanggung, belum totalitas. Dan nubuatan ini memang ditujukan untuk mereka yang belum totalitas, sebagai gambaran Yeshurun yang tidak setia. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak minta pentahiran dan kita tidak minta berkat Bapa Yahweh dulu untuk tahun-tahun dunia yang akan kita hidupi, bisa saja saudara kita itu kena dampaknya. Tapi saya percaya malam ini ketika kita minta Bapa Yahweh mentahirkan, ketika kita minta Bapa Yahweh memberkati hari-hari dalam tahun-tahun dunia yang akan kita hidupi, isi dari cawan murka Bapa Yahweh tidak akan pernah menjamah kita. Amin. Tapi kita pasti akan dibuat Bapa Yahweh hidup dalam pemeliharaan dan perlindungannya yang sempurna. Amin. Saya percaya memang ini ditujukan untuk orang-orang yang setengah-setengah di dalam Bapa Yahweh. Tapi kalau kita tidak minta pentahiran dan berkat dulu untuk tahun-tahun ini, bisa saja kita kena dampaknya. Ya, bisa. Hanya sekalipun hanya dampaknya, ibaratnya cipratannya. Ya, tapi kalau cipratan itu murkanya Bapa Yahweh, ngeri juga saudara. Ya. Tetapi saya percaya malam hari ini ketika kita minta Bapa Yahweh tahirkan dan berkati tahun ini, saya percaya isi cawan murka Bapa Yahweh tidak akan pernah menjamah dan menimpa kita. Tapi kita pasti dibuat hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Bapa Yahweh yang luar biasa sepanjang tahun 2021 dan seterusnya. Bapa Yahweh ada bersama-sama kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita bersama-sama memberikan sikap yang terbaik, karena sebentar kita akan meminta Bapa Yahweh mentahirkan dan memberkati tahun-tahun dunia ini. Tahun yang sebentar akan kita hidupi bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersama-sama tengadakan tangan kita. Karena ketika malam hari ini kita meminta kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh yang hidup, yang mendengarkan kita, pasti Dia akan memberikan dan memberkati apa yang kita minta.
Malam hari ini saya berikan waktu untuk saudara-saudara sekalian, secara pribadi saudara naikkan apa yang menjadi resolusimu atau harapanmu untuk Bapa Yahweh kerjakan di dalam kehidupanmu tahun 2021 ini. Percayalah, Bapa Yahweh mendengarkan engkau malam hari ini. Silakan saudara berdoa secara pribadi dulu. Katakan kepada Bapa Yahweh apa yang menjadi kerinduanmu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara berdoa dengan kesungguhan. Mintalah Bapa Yahweh, Tuhan Yesus katakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa apa yang kau minta malam hari ini yang tidak bertentangan dengan ketetapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang baik pasti memberkati setiap apa yang engkau minta. Yang di rumah juga ikuti apa yang kita lakukan di tempat ini. Di rumah juga saya minta untuk saudara-saudara sekalian bangkit berdiri sebagai tanda saudara menunjukkan satu sikap bahwa saudara benar-benar meminta pentahiran dan berkat Bapa Yahweh untuk tahun 2021 ini. Mari setiap kita akan konsen dengan doa kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Untuk pemeliharaanmu selama tahun 2020. Kami bisa sampai di zaman ini, ada di tahun ini pada hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Ketika kami berlaku tidak setia selama tahun 2020, Engkau Bapa Yahweh tetap setia dan mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap ada dalam pandangan-Mu. Kami tetap ada dalam jangkauan tangan-Mu. Haleluya. Malam hari ini Bapa Yahweh, lihatlah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi menaikkan pergumulan mereka, menaikkan setiap permintaan mereka kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yesus berkata kepada kami, mintalah dan itu akan diberikan kepada kami. Kami percaya kami yang minta malam hari ini kepada Bapa Yahweh pasti didengarkan dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Operator LCD bisa maju ke depan. Kami pegang apa yang menjadi firman-Mu, Bapa Yahweh Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Engkau sudah berkata, ketika Engkau sudah berfirman, mintalah. Apa yang kami minta untuk hidup kami, tahun 2021 ini pasti dikerjakan Bapa Yahweh. Pasti diberkati Bapa Yahweh. Yahweh firman, mintalah.
Yahweh firman, carilah. Yahweh firman, ketuklah. Katakan dengan iman. Yahweh pastikan jawab. Kita nyanyikan dari awal. Yahweh firman, mintalah. Terima kasih. Yahweh firman, carilah. Yahweh firman, ketuklah. Yahweh pastikan jawab. Sebab tangan Yahweh, sebab tangan Yahweh selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Yahweh memberi yang jahat pada saya yang minta. Amin. Haleluya. Yahweh firman, mintalah. Katakan dengan kesungguhan. Yahweh firman, carilah. Yahweh firman, ketuklah. Yahweh pastikan jawab. Yahweh firman, mintalah. Yahweh firman, mintalah. Yahweh firman, carilah. Yahweh firman, ketuklah. Ketuklah dengan imanmu, maka Bapa Yahweh yang mengasihi engkau pasti menjawab ketika engkau mengetuknya. Kita angkat tangan kita. Sebab tangan Yahweh selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Yahweh memberi yang jahat pada saya yang minta. Yahweh firman, mintalah. Kami minta kepadamu Tuhan, carilah. Haleluya. Yahweh firman, ketuklah. Yahweh pastikan jawab. Sebab tangan Yahweh, sebab tangan Yahweh selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Yahweh memberi yang jahat pada saya yang minta. Sebab tangan Yahweh, sebab tangan Yahweh selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Yahweh memberi yang jahat pada saya yang minta. Tak akan Yahweh memberi yang jahat. Tak akan Yahweh memberi yang jahat pada saya yang minta. Pada saya yang minta,
pada saya yang minta, pada saya yang minta. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, kami aman dalam-Mu. Haleluya, Bapa pegang kami, pegang hidup kami Tuhan, kami aman dalam-Mu, hanya di dalam tangan-Mu kami aman, hanya di tangan Yahweh. Bapa pegang kami Tuhan, pegang tangan kami. Haleluya, syukur haleluya, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Haleluya, syukur haleluya, haleluya, haleluya. Benar seperti apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwa ketika kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi minta kepada Bapanya, yaitu kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh yang baik kepada kami, yang mengasihi kami, tidak akan memberi yang jahat bagi kami, tetapi Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah Bapa Yahweh. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami melimpah Bapa Yahweh. Kami aman, kami tetap dalam pandangan Bapa Yahweh. Kami selalu ada di tangan Bapa Yahweh yang perkasa. Maka kami percaya kami pasti hidup dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini bersama-sama kami tengadakan tangan kami Bapa Yahweh. Bersama-sama kami minta Bapa Yahweh, penyertaan-Mu dan berkat-Mu, pemeliharaan perlindungan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Selama tahun-tahun dunia ini, kami menyerahkan tahun 2021, kami menyerahkan tahun 2022 dan seterusnya sampai Adonai Yesus datang menjemput kami di awan-awan kemuliaan-Nya untuk mengangkat kami. Kami serahkan tahun-tahun dunia ini, kami serahkan hari-hari di dalam tahun-tahun dunia ini dalam tangan Bapa Yahweh yang perkasa. Kami serahkan juga hidup kami dalam tangan Bapa Yahweh sepenuhnya untuk diintervensi oleh kuasa Bapa Yahweh, oleh kuasa Adonai Yeshua HaMashiach dan kuasa Ruach HaKodes, yang hanya kami bukakan jantung hati kami untuk Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua dan Ruach HaKodes. Pada malam hari ini Bapa, kami bersepakat, kami menolak setiap kecelakaan, kami menolak setiap intervensi kuasa kegelapan, kami menolak roh-roh jahat, kami menolak orang-orang jahat dan segala rencana jahat, perangkap setan yang sudah dipasang untuk kami pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Malam hari ini dengan kuasa Bapa Yahweh, kuasa bilur-bilur darah Adonai Yesus dan kuasa Ruach HaKodes, semua jebak perangkap-Mu setan kami serahkan dalam nama Yesus HaMashiach, menyingkir dari kehidupan kami. Bapa Yahweh, bukalah kehidupan kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Engkau selalu memahkotai tahun-tahun kehidupan kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Malam hari ini, apapun yang diminta oleh jemaat-Mu, kami percaya Bapa Yahweh sudah mendengarkan dan memberkatinya. Malam hari ini semuanya menjadikan Yehirotson terjadi sempurna, karena Bapa Yahweh menghendaki ketika kami diminta meminta,
maka Tuhanlah yang akan memberikannya bagi kami. Bapa Yahweh lah yang akan memberikannya bagi kami. Malam hari ini Bapa Yahweh, kami terima berkat-Mu, kami terima penyertaan-Mu untuk tahun-tahun dunia ini. Dan malam hari ini bersama-sama kami beri nama tahun 2021 adalah tahun penyertaan Bapa Yahweh yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Setiap yang tertutup tahun ini pasti terbuka oleh kuasa Bapa Yahweh. Setiap yang lumpuh, yang sakit, baik itu tubuh fisik kami ataupun itu perekonomian kami, pekerjaan kami yang lumpuh, yang tertutup di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Hamasiah, dan oleh kuasa Roh Kudus kami perintahkan terbuka, sembuh dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Dan kami undang penyertaan-Mu Roh Kudus, kami undang berkat-berkat-Mu Bapa Yahweh turun atas kehidupan kami sekarang. Lihatlah Bapa, tangan kami terbuka dengan lebar menyambut setiap penyertaan, pemeliharaan dan berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan tahun 2021 ini untuk ditahirkan Bapa Yahweh, untuk diberkati Bapa Yahweh. Dan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah, dan oleh kuasa Roh Kudus, tahun 2021 tahir oleh kuasa Bapa Yahweh. Tidak ada intervensi kuasa kegelapan, tetapi intervensi Roh Kuduslah yang akan selalu ada di dalam kehidupan kami, menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang masa. Kami percaya Bapa, kami tidak perlu takut lagi, karena Engkau ada di dalam kami. Engkau Immanuel, Engkau tidak hanya beserta dengan kami di samping kanan kiri kami, tetapi Engkau benar-benar ada di dalam kami. Dan kalau Engkau ada di dalam kami, siapakah musuh kami? Kami katakan bersama-sama, tidak ada. Di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah Roh Kudus, Bapa Yahweh teguhkan setiap perkataan kami pada malam hari ini. Berkatilah dengan berkat-Mu dan sertailah dengan kuasa-Mu. Kami percaya, kami pasti menghidupi tahun 2021 dengan pertolongan Bapa Yahweh. Kami pasti melihat mujizat-mujizat yang besar dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang tertutup, semua yang menemui jalan buntu, tahun ini dibukakan oleh Bapa Yahweh. Kami pasti bersaksi sepanjang tahun ini Bapa, bagaimana perbuatan-Mu itu begitu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa Yahweh pasti membuat mulut kami bersaksi menyaksikan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami terima bersama-sama penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kita katakan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah Roh Kudus, kita tutup telapak tangan kita sebagai tanda kita menerima. Dalam nama Adonai Yesus Hamasiah, saya terima penyertaan, pemeliharaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa Yahweh yang sudah memberkati tahun-tahun kehidupan kita. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Saya kembalikan waktunya kepada yang memimpin pujian.